Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman ya. Semoga sehat selalu. Baik, untuk hari ini kita lanjutkan lagi materinya. Minggu lalu kita sudah belajar terkait apa ya namanya? Uji asumsi ya atau apa ya? Ada yang bisa bantu? Saya lupa. Teman-teman, minggu lalu. Masih ingat pelajarannya? Uji T. Ya, benar. Jadi hari ini kita lanjutkan lagi terkait analisis regresi. Jadi kalau Iya, betul. Nanti. jika teman-teman sudah melihat materi yang sebelumnya yang di statistik parametrik dan non parametrik, di situ ada penjabaran terkait statistik parametrik itu pembahasannya apa saja, analisisnya yang bisa digunakan. Terus kemudian statistik non parametrik analisis apa saja yang bisa digunakan kayak gitu kan ya. Nah, untuk pembahasan analisisnya saya hanya membahas terkait uji T dan regresi sebab yang sering digunakan untuk yang di teknik sipil sendiri biasanya menggunakan keduanya itu gitu ya. Seringnya pakai itu saja, nggak sampai ke ANOVA atau ke pet analisis seperti itu, nggak sampai kayak gitu. Jadi pakainya cuma mentok ke regresi berganda mungkin kayak gitu ya. Nah, makanya saya ngambilnya cuma uji T sama statistik analisis regresi untuk saat ini. Nah, niatnya hari ini saya akan mendemonstrasikan terkait penggunaan SPSS. Namun sepertinya saya masih cari-cari ya, soalnya ini baru ganti laptop dan belum saya install untuk SPSS-nya. Jadi saya agak susah juga. Kemarin download itu nggak ketemu gitu. Nah, baru ketemu itu baru tadi pagi dan saya belum ready untuk menyiapkan materi. Sepertinya baru bisa minggu depan. Jadi minggu depan sebenarnya jatahnya kita kan nggak online ya, nggak Zoom. Tapi teman-teman saya ajak Zoom lagi nggak apa-apa ya. Jadi untuk demonstrasi terkait SPSS tersebut. Nah, nanti pembahasan SPSS-nya saya demonstrasikan mulai awal, nanti mulai dari uji asumsi, kemudian masuk ke analisisnya, analisis uji T dan nanti regresi kayak gitu. Nah, saya harapkan juga teman-teman minggu depan usahakan pakai laptop ya. Jadi teman-teman juga sudah menginstal aplikasi SPSS tersebut di laptop masing-masing kayak gitu. Kalau misalkan ada yang enggak punya laptop, bisa ke warnet atau pinjam boleh, enggak apa-apa. Kalau ke warnet enggak besar untuk aplikasinya, jadinya saya rasa enggak kesusahan nantinya untuk menginstal numpang di warnet tersebut kayak gitu. Jadi banyak jalan ya jika kita mau niat usaha untuk belajar kayak gitu. Jadi jangan mengeluh terkait sinyal dan keterbatasan fasilitas. Jadi ada banyak cara. Kalau dia ngomong nggak punya laptop Bu, nggak punya komputer, nggak apa-apa main ke warnet aja kan banyak warnet ya kayak gitu. Jadi diusahakan, saya mohon usahanya. Nah, nanti minggu depan kita belajar terkait SPSS tersebut. Terus kemudian kalau teman-teman nggak bisa mendownload software SPSS, nanti silakan WA di grup saja, saya unggah softwarenya kayak gitu. Jadi teman-teman nggak usah bingung cari-cari, nanti saya unggah gitu aja. Ya. Oke, saya mulai hari ini materinya terkait regresi ya. Analisis regresi. Ini terkait analisis regresi. Oke. Baik, analisis regresi. Jadi analisis regresi ini ada dua ya, analisis regresi linier dan analisis regresi berganda. Untuk yang linier ini merupakan salah satu teknik atau alat yang digunakan untuk mengetahui variabel bebas terhadap satu variabel bebas. Jadi satu variabel tak bebas.
Jadi namanya regresi dia itu untuk mengukur variabel bebas dan variabel tak bebas. Bedanya kalau untuk variabel bebas milik yang regresi linier itu hanya satu, tapi kalau regresi berganda itu X-nya, variabel bebasnya itu ada dua. Jadi variabel bebas untuk yang linier ini X-nya 1 ya, saya ulangi lagi bahwasanya untuk yang regresi berganda itu ada dua. Tapi untuk variabel tak bebasnya sama, Y-nya sama, variabel tak bebas itu hanya satu juga. Dalam analisis regresi itu dikenal dua macam variabel atau peubah, yaitu variabel bebas X, ini biasa disebut independent variabel, dan variabel tidak bebas Y disebut dependent variabel. Jadi kemarin untuk yang kelas sebelah itu ada yang tanya, Bu, perbedaan apa? Jadi kalau misalkan mau menghitung suatu penelitian itu wajib menggunakan independen dan tetap menggunakan variabel ya, Bu? Nah, ini sebenarnya apa namanya? Hanya istilahnya ya. Jadi kalau independen itu maksudnya variabel bebas, tapi kalau untuk variabel, variabel ya kesemuanya kalau penelitian itu wajib pakai variabel. Karena kalau nggak ada variabel, variabel itu clue-nya ya, kuncinya. Kalau nggak ada variabel tersebut ya nggak bisa dilaksanakan penelitian. Jadi misal contohnya analisis kecelakaan lalu lintas pada ruas jalan Caruban Ngawi, misalkan seperti itu. Nah, intinya kan kuncinya ada di analisis kecelakaan kan. Nah, analisis kecelakaan itu disebut variabel. Nah, saya kasih contoh yang ada XY. Pengaruh pengaruh fly ash terhadap kuat tekan suatu beton, kuat tekan beton, misalkan seperti itu. Jadi fly ash-nya itu disebut independent variabel, variabel X. Nah, untuk yang tidak bebasnya itu kuat tekan betonnya, kayak gitu. Jadi kalau nggak ada variabel ya tidak bisa dilaksanakan suatu penelitian itu, gitu ya. Ini penjelasannya terkait variabel bebas dan tak bebas. Jadi variabel bebas tadi kan disimbolkan dengan X ya. Ini merupakan suatu variabel yang nilainya telah diketahui. Kalau yang tak bebas, variabel yang nilainya belum diketahui dan akan diramalkan. Jadi kalau fly ash, abu terbang itu kan jelas ya, oh ini loh fly ash, kayak gitu, jelas sebenarnya. Tapi kalau untuk kuat tekan kan kita harus mengukurnya, mengujinya kayak gitu. Jadi kalau tidak melalui proses pengujian kuat tekan kan kita tidak tahu nilainya. Nah, seperti itu contohnya. Kemudian ini untuk pengujian regresi linier sederhana ya, untuk hitungan secara apa namanya manualnya menggunakan rumus seperti ini. Jadi digunakan untuk balik lagi, saya ingatkan bahwasanya regresi linier sederhana itu digunakan untuk satu variabel bebas dan satu variabel tak bebas. Jadi X kepada Y. Nah, ini untuk langkah-langkah persamaan jika menggunakan Excel nantinya. Ini contoh kasus jika kita nantinya mau mencoba memasukkan ke SPSS. Saya juga sudah mengunggah materi ini dan contoh kasusnya pun juga penyelesaiannya nanti di SPSS seperti apa dan juga cara apa namanya ini bukan deskripsi apa ya pembacaan. Jadi kalau misalkan kita menggunakan SPSS, jadi tidak hanya kita memasukkan suatu data, tapi kita juga harus bisa mendeskripsikan, membaca hasil data tersebut kayak gitu. Misalkan disyarati signifikansi misalkan kurang dari 0,05 misalkan seperti itu. Apanya nanti yang dilihat. Nah, nanti ada pembahasannya kayak gitu ya, nilai signifikansi dan seterusnya. Ada nanti silakan dilihat di
contohnya. Nanti silakan teman-teman coba baca-baca dulu. Sebab kalau tidak baca-baca dulu akan agak susah juga, dan kita kan awam ya, masih baru. Kalau misalkan nggak tahu apa sih runtutannya kayak gitu, agak susah juga nantinya. Jadi coba teman-teman baca dulu, nanti kita coba diskusi juga di WA group gitu ya. Kemudian masuk di analisis regresi linier berganda. Jadi berganda ini agak sedikit berbeda ya dengan regresi linier yang yang sederhana. Kalau linier berganda ini nanti X-nya ada 2, kemudian Y-nya tetap 1. Analisis regresi linier berganda merupakan pengembangan dari regresi linier sederhana. Nah, fungsi regresi linier berganda ini jadi untuk fungsi regresi linier berganda ini yaitu untuk memprediksi permintaan di masa yang akan datang berdasarkan data masa lalu atau untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Jadi untuk contoh yang regresi linier berganda, misalkan ya, kalau yang tadi X-nya misalkan berupa fly ash gitu ya, terus untuk melihat nilai kuat tekan beton. Nah, kemudian baik, saya lanjutkan, ada iklan ya. Oke. Jadi kalau di rumah tuh ya kayak gitu ya. Oke, saya lanjutkan untuk regresi linier berganda. Jadi untuk regresi linier berganda ini sedikit berbeda dengan regresi linier yang sederhana ya. Kalau berganda X-nya 2. Contohnya, misal pengaruh penggunaan fly ash dan pengaruh penggunaan fly ash dan limbah plastik jenis PET terhadap kuat tekan beton kayak gitu. Jadi ada 2 X terhadap 1 Y. Misalkan seperti itu contohnya. Nah, ini untuk cara perhitungan secara manualnya. Kemudian analisis regresi linier berganda itu bisa juga menggunakan 3 prediktor. 3 prediktor itu misalkan menggunakan X-nya ada 3. Jadi variabel bebas pertama, kedua, dan ketiga. Bisa seperti itu. Atau enggak, minimal pakai 2 aja cukup, enggak apa-apa. Itu bisa nantinya kalian menggunakan analisis regresi linier berganda. Nah, langkah-langkahnya yang pertama menentukan tabel penolong. Jadi kalian harus membuat seperti ini dulu ya, rumusnya dulu biar nanti nggak susah untuk ngerjakannya. Kemudian yang kedua masuk di uji hipotesis regresi berganda untuk 3 prediktor. 3 prediktor ini sebenarnya sesuai kebutuhan. Kalau punyamu 2 prediktor ya nanti untuk B3 dan X3-nya ini tidak perlu diikutkan, enggak apa-apa. Untuk contoh kasus sama seperti dengan yang regresi linier sederhana. Nanti silahkan coba teman-teman lihat dulu untuk soalnya. Nah, untuk SPSS-nya nanti kita coba pakai yang dari contoh kasus ini ya untuk minggu depan. Oke, ini terkait analisis regresi. Nah, sedikit mengkaitkan dengan bab 3 di metode penelitian. Jadi metode penelitian itu di bab 3 namanya namanya juga bab 3 metodologi penelitian seperti itu. Isinya nanti akan berkaitan dengan analisis juga yang kalian gunakan. Jadi nantinya kalian sebagai peneliti mau menggunakan analisis apa untuk menyelesaikan penelitian. Jadi teman-teman seperti yang contoh yang saya berikan tadi ya, diingat-ingat